Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini saya mendapatkan lagi servisan. Di sini ada Xiaomi Redmi 5A ya. Di sini kasusnya tidak bisa dicas. Saya coba cas terlebih dahulu. Dia tidak menampilkan LED putih dan di lambang casannya juga tidak menampilkan logo sedang dicas ya. Oke, kita akan bongkar dulu handphonenya untuk mengetahui lebih lanjut tata letak kerusakannya di mana. Untuk handphone yang tidak bisa dicas seperti Xiaomi ini ada beberapa faktor. Yang saya tahu itu ada 3 faktor langkah pengerjaannya ya. Seperti biasa, yang sering saya kerjakan adalah yang termudahnya terlebih dahulu. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat kalian semua klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah pojok kanan video ini dan nyalakan loncengnya. Apabila kalian yang sudah subscribe, jangan lupa di like juga dan komentar apabila kalian ada pertanyaan seputar servis handphone. Ini adalah Xiaomi Redmi 5A yang kasusnya no charging. Ada 3 langkah cara untuk mengatasi handphone yang tidak bisa dicas seperti yang saya bilang tadi. Dan ini masih segelan ya, masih perawan ting-ting, dan kita akan membuka segelnya. Yang pertama, kita ganti konektor casnya terlebih dahulu. Kalau misalkan konektor cas sudah diganti dan konektor cas sudah dirasa aman tetapi masih belum bisa dicas, itu biasanya terjadi di jalurnya. Ketika jalurnya sudah dicek dirasa aman juga, berarti di IC casnya ada kemungkinan di 3 tahap itu yang menjadi masalah handphone ini tidak bisa dicas. Tapi sebelum kalian mengganti IC cas, ponis IC cas, sebaiknya kalian mengganti yang terlebih mudah dulu, konektor casnya ya. Jadi di sini saya akan melakukan pergantian konektor cas beserta papan PCB-nya ya, karena di toko saya lagi banyak pelanggan yang ngantri ya. Alhamdulillah ya. Jadi saya akan melakukan pergantian papan PCB-nya secara langsung, dan alhamdulillahnya stok ada banyak untuk Redmi 5 ya. Karena untuk Redmi 5A itu sangat pasaran sekali, umum banget penggunaan buat Redmi 5A di tempat saya ya. Jadi harus kalian ataupun wajib kalian menyetop papan PCB-nya ya. Takutnya terjadi konslet di jalur ataupun sudah diganti konektor cas masih tetap nihil, bisa jadi di jalurnya yang menyebabkan handphone ini tidak bisa dicas. Jadi langsung diganti dengan menggunakan papan PCB-nya ya, daripada di jumper dari bawah ke atas itu sangat rumit sekali. Oke, di sini saya akan bersihkannya terlebih dahulu. Untuk konektor cas yang ini sepertinya masih mulus untuk konektor cas yang ini, dan sorry ya guys, ini saya cut dulu karena ada pelanggan yang mau mengganti anti gores dan saya harus melayani pelanggan yang mudah terlebih dahulu, yang singkat terlebih dahulu. Untuk servisan ini saya cut, dan ini saya ganti konektor casnya ya. Dan saya juga tadi sampai lupa bahwa ini saya lagi merekam handphone ini untuk pergantian konektor cas, jadi saya agak cutnya agak banyak ya. Dan untuk pergantian cukup mudah banget ya guys. Cukup kalian copot papan PCB-nya dan diganti dengan yang baru, lalu kalian tempelkan si fleksibelnya ke situ. Tapi dengan catatan konektor cas ini mempengaruhi area sinyal kalau diganti dengan papan PCB-nya, dan mempengaruhi juga area suara ya. Karena di papan PC bawah itu ada buzzer dan ada sinyal, pengeluaran sinyal ya dari situ, antena switch antena. Jadi perlu kalian cek juga sesudah mengganti papan PCB-nya, pastikan handphone sinyalnya itu bagus dan musik ataupun buzzernya juga keluar ya. Karena kalau diganti sepaketan begini, ada juga yang sinyalnya itu kurang maksimal. Dan untuk papan PCB juga ini bergantung pada mic juga ya, karena ada mic juga di sana yang menempel di papan PCB bawah buat teleponan ataupun buat record. Oke, karena tadi sudah bisa dicas dengan mengganti papan PCB-nya, dan kita langsung
membautnya dan merapikannya kembali. Cukup simpel sekali ya. Untuk pergantian konektor cas ini dengan hanya mempunyai obeng, kalian juga bisa menggantinya di rumah ya. Untuk harga yang saya terapkan di area saya itu sekitaran harganya 75.000 ya. Untuk pergantian papan PCB bagian bawah. Kalau di kota saya kurang tahu karena ini masih di kecamatan ataupun termasuk dalam kampung. Jadi harga nggak terlalu bersaing ya sama yang di kota. Oke, kita coba lagi untuk mengecasnya. Biasanya sudah dipasang dia tidak bisa dicas ya. Kadang-kadang gitu ada yang nihil kayak begitu juga. Pusingkan. Dan ini teng. Kalau udah ada gomi gini pastinya sudah bisa dicas ya. Sudah mengecas, sudah ada daya yang masuk. Nah, ini ada 65%. Dan oke, karena sudah masuk ya sudah pasti ini bakalan oke ya. Dan kita langsung rapihkan semuanya cukup mudah ya. Hanya dengan menggunakan obeng saja dan mempunyai papan PCB, kita sudah bisa mengganti konektor cas di rumah ya. Tapi kalau kalian dirasa tidak mampu atau tidak bisa, jangan sampai kalian memaksakan untuk menggantinya sendiri ya, karena resiko juga kalau terlalu membukanya nggak pakai ilmu atau tidak mempunyai ilmunya bakal beresiko ke LCD-nya ya, takutnya kecongkel. Oke, hanya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.